Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah walaupun telatnya cukup serius karena ada miskomunikasi. Kita masih bisa melanjutkan kitab Tazkiyatun Nufus karya Dr. Ahmad Farid hafizahullah ta'ala, dan kita masih membahas tentang masalah khauf. Berikutnya yang akan kita angkat adalah al-akhbaru fil khauf, dalil-dalil tentang masalah khauf. Qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah menceritakan dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Mu'minun, mulai dari ayat 57 sampai 61, tentang sifat manusia yang disebut oleh Allah yusari'una fil khairat, bersegera dalam melakukan kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah para pendahulu-pendahulu dalam masalah kebaikan. Bagaimana sifat mereka? Hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Mereka punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, punya rasa takut yang tinggi kepada Allah. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun. Mereka beriman kepada semua ayat-ayat Allah, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah berbuat syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Lalu di bagian inilah yang menjadi garis bawah yang kaitannya dengan judul, yaitu tentang masalah khauf. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka adalah orang-orang yang yu'tuna ma ataw, memberikan apa yang mereka berikan. Maksudnya adalah mereka beramal dengan amalan yang mereka lakukan. Ketika mereka beramal, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka dipenuhi rasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Mereka yakin kalau mereka akan kembali kepada Rabb-nya. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah para pendahulu dalam kebaikan. Pendahulu dalam kebaikan bukan berarti mereka yang lahir duluan. Sehingga kalau disebut pendahulu dalam kebaikan adalah berkaitan dengan masalah siapa yang lahir duluan, berarti orang soleh yang muncul belakangan kalah dengan orang soleh yang muncul di bagian awal. Tentu tidak demikian. Tapi perlombaan itu diukur dari sejauh mana sang hamba lebih cepat dalam menerima kebenaran. Sehingga walaupun dia orang generasi belakangan, tapi dia punya semangat yang tinggi untuk menerima kebenaran. Begitu datang kebenaran langsung diterima. Sami'na wa ata'na. Mereka langsung menerima dengan baik. Maka mereka itulah yusari'una fil khairat, pendahulu atau orang yang bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabiqun, dan mereka adalah para pendahulu dalam kebaikan itu. Walaupun mungkin dia terlahir jauh lebih muda dibandingkan kita, atau bahkan dia adalah generasi pasca kita. Setelah kita nggak ada, baru kemudian muncul mereka. Baik, sekarang kita akan membahas poin yang nanti akan dituju, point of view yang dituju oleh penulis, yaitu kalimat walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah,
yaitu orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan, orang-orang yang beramal sementara hatinya diliputi dengan rasa takut. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Jadi seperti yang pernah kita singgung, mungkin barangkali tidak di forum ini, bahwa kitabnya At-Tirmidzi itu bukan kitab sunan, tapi kitab jami' At-Tirmidzi, walaupun dikelompokkan dalam kelompok kitab sunan, sehingga kita sering menyebut Sunan At-Tirmidzi. Baik, At-Tirmidzi menyebutkan dalam jami'nya, Jami' At-Tirmidzi, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Yang menjadi keanehan Aisyah adalah mereka itu beramal tapi hatinya takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang yang beramal namun hatinya dipenuhi dengan rasa takut. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. Faqultu, aku sampaikan, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yasrikun? Apakah yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang yang minum khamr, berzina dan mencuri? Apakah mereka ini orang yang beramal, lalu setelah itu dia minum khamr? Orang yang beramal lalu setelah itu dia berzina. Orang yang beramal lalu setelah itu dia mencuri. Apakah seperti itu yang dimaksud? Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, la ya ibnata Siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Tapi mereka adalah orang yang rajin puasa, yang rajin salat, rajin sedekah. Wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Tapi mereka takut jangan-jangan amalnya tidak diterima. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang bersegera dalam kebaikan. Jadi bagaimana muncul rasa takut jangan-jangan amalnya tidak diterima? Seperti ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat itu ada dua penggalan, yaitu di kalimat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang beramal sementara hatinya takut, annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Beramal dalam kondisi hatinya takut. Hatinya takut. Kemudian di situ mereka meyakini bahwa mereka akan dikembalikan kepada Allah. Mereka akan kembali kepada Allah. Ada apa ketika mereka kembali kepada Allah? Saat mereka kembali kepada Allah, mereka akan mempertanggungjawabkan amalnya. Mereka akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Baik, demikianlah keadaan mereka sehingga saat beramal mereka itu takut. Maka Anda bisa lihat di sini. Mengapa takut? Mengapa takut? Karena harus mempertanggungjawabkan. Karena harus menjalani hisab. Sehingga kenapa mereka takut? Karena mereka akan menjalani hisab. Mereka akan menjalani hisab saat mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka takut amalnya tidak sempurna, mereka takut ada yang kurang. Mereka takut amal tidak sempurna.
ada yang kurang. Mereka takut amalnya ada yang kurang. Mereka takut amalnya ditolak. Baik. Demikianlah perasaan orang saleh ketika beramal, sehingga ketika muncul ketakutan-ketakutan semacam ini membuat mereka makin serius untuk beramal. Nah, kira-kira gambarannya kayak apa, Pak? Anda yang mungkin pernah punya pengalaman mengerjakan TA saat kuliah, tugas akhir saat kuliah, baik skripsi, tesis maupun disertasi. Selesai kita mengerjakan tugas itu, kan bukan kemudian langsung lulus. Anda akan menghadapi ujian pendadaran, munaqasyah. Anda akan menghadapi ujian pendadaran. Saat Anda menghadapi ujian pendadaran, Anda akan melaporkan hasil dari karya Anda kepada dosen penguji. Baik, kira-kira gimana? Bagi mahasiswa yang tidak punya persiapan, dia ketakutan. Bagi mahasiswa yang punya persiapan, dia tetap ada perasaan takut. Jangan-jangan nanti ditolak, tidak diterima, dan seterusnya. Maka orang mukmin seperti itu suasananya. Apalagi ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takut dihisab. Takut dihisab. Di situ ada dua hal. Pertama, tetap beramal dengan serius dan penuh tawakal. Tetap beramal dengan serius diiringi dengan perasaan penuh tawakal. Inilah sikap mukmin. Yang kedua, tidak mau beramal karena takut tidak diterima. Tidak mau beramal karena takut tidak diterima. Inilah sikap orang yang putus asa. Dan ini hukumnya haram. Karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang dalam banyak ayat di Al-Qur'an. Wala tai'asu mir rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu mir rahmatillahi illal qaumul kafirun. Di surat Yusuf ayat 87. Baik, coba kita keluar dulu. Kita ulangi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat 87. Coba kita lihat. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Allah samakan orang yang putus asa dengan rahmat Allah dengan orang kafir. Karena orang kafir gak punya harapan. Orang kafir gak punya harapan dari rahmat Allah. Karena itu kita dilarang untuk putus asa. Dan putus asa itulah yang membuat orang jadi tidak mau untuk beramal. Di antara fenomena putus asa yang mungkin sering kita jumpai, ada orang yang kadang gak mau sholat. Kenapa, Pak? Saya itu masih kotor ya, Mas. Masih banyak dosa. Dan justru itu, Pak, harusnya sholat. Saya takut nanti buat apa sholat, saya masih kotor, saya banyak dosa. Pasti sholat saya juga gak ada gunanya. Kenapa gak jilbaban? Akhlak saya masih buruk. Saya masih banyak kekurangan. Justru itu kamu harus berjilbab untuk belajar. Enggak, saya nanti gak dianggap sebagai orang yang suci, padahal saya orang yang kotor. Itu fenomena yang membuktikan bahwasanya ada orang yang takut beramal karena merasa amalnya tidak diterima. Dengan kondisi bahwasanya dia penuh dengan kotoran, penuh dengan
hal yang buruk yang melekat pada dirinya. Padahal sejatinya apa yang dia lakukan itu bukan hal yang baik, tapi dia dihiasi oleh setan. Seolah-olah perbuatan dia itu bagus, meskipun aslinya dia ini sedang dijebak oleh setan agar dia tidak beramal. Banyak misalnya bapak-bapak yang ketika diajak untuk ke masjid, orang seperti saya nggak pantas ke masjid. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak salah. Saya perlu membersihkan diri saya penuh dengan kotoran, dan seterusnya, aneka alasan yang membuat dia kemudian gak mau ke masjid, gak mau Jumatan, bahkan waliyadzubillah sampai gak mau sholat. Akhirnya dia dibuat oleh setan untuk bertahan meninggalkan amal yang statusnya wajib untuk dia kerjakan, dengan alasan dia gak layak untuk masuk masjid. Dan untuk menyadarkan orang ini butuh proses yang panjang. Kadang misalnya ada orang yang sebenarnya dia tahu kalau rajin ke masjid, kajian, itu hal yang baik, dia tahu. Dia gak punya syubhat untuk menolak itu. Dia orang awam, namun jauh dari masjid, tapi gak berani untuk mendekat ikut hadir di kajian. Dia merasa itu yang sudah datang kajian orang-orang yang sudah suci, Masya Allah. Pak, memang mereka sudah bersuci alias sudah wudhu. Tapi kita semuanya manusia yang punya dosa dan kita gak maksum, sehingga noda dosa ada pada kita semuanya sebagaimana yang lain. Kita datang untuk menyucikan diri dengan berbuat taat yang kita lakukan, dengan menutup aurat, memakai jilbab, melaksanakan sholat, berpuasa, kumpul dengan orang-orang saleh. Itulah upaya yang kita lakukan sebagai tazkiyatun nufus. Nah, jadi fenomena orang yang putus asa, al-ya'su min rauhillah, itu memang ada di lapangan dan banyak terjadi di sekitar masyarakat kita. Kita lanjutkan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar meriwayatkan, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ata 'alal insani hinum minad dahri hatta khatamaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-Insan sampai selesai. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawun, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. At-tatis sama'u wa huqqalaha anta itta, langit itu merintih dan layak bagi langit untuk merintih. Ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa malakun wadi'un jabhatahu lillahi sajida, wallahi law ta'lamuna ma'alamu la dahiktum qalilan wa bakaitum kathiran. Nabi SAW mengatakan, langit itu merintih dan layak bagi langit untuk merintih. Tidak ada tempat di ruangan ini yang lebarnya seluas 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah. Masya Allah. Sehingga udara di sekitar kita dipenuhi dengan malaikat. Tidak ada ruangan antara langit dan bumi yang lebarnya seluas 4 jari, kecuali di situ ada malaikat yang sedang sujud, malaikat yang sedang rukuk, malaikat yang sedang berdiri, malaikat yang sedang ibadah. Masya Allah, betapa banyaknya jumlah malaikat. Sehingga Anda bisa tulis di sini satu pelajaran tentang hadis Abu Dzar, langit merintih. Dan Nabi SAW mendengar itu. Beliau melihat kejadian itu. Sehingga beliau mengatakan, inni ara ma la tarawun
wa asma'u ma la tasma'un. Aku melihat apa yang tidak kalian lihat, aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Beliau mendengar suara rintihan langit. Dalam hadis langit merintih, di situ disebutkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Jumlah malaikat yang sangat banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah pasukan Rabbmu kecuali Dia. Di surat Al-Muddathir ayat yang ke-31, Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat penjaga neraka. 'Alaiha tis'ata asyar. Di neraka itu ada 19 malaikat penjaga. Nah, saat ayat ini turun, Abu Jahal tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, pasukannya Muhammad cuma 19 malaikat. Ya. Yang diandalkan oleh Muhammad hanya 19 malaikat. Kemudian Allah turunkan ayat setelahnya, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Dan tidaklah kami jadikan penjaga-penjaga neraka kecuali para malaikat. Dan mereka adalah malaikat Zabaniyah. Mereka malaikat Zabaniyah. Sebutan dari malaikat penjaga neraka adalah malaikat Zabaniyah. Falyad'u nadiyah sanad'u Zabaniyah. Silakan kalian panggil teman-teman dekat kalian. Kami akan panggilkan malaikat Zabaniyah. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat itu yang kami sebutkan tadi 19 kecuali sebagai ujian bagi orang kafir. Nah, sehingga mereka makin melecehkan Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah mengatakan, Anda lihat di barisan yang terakhir, kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah pasukan Rabbmu kecuali Dia, Allah Ta'ala. Al-Muddathir ayat 31. Sehingga tidak ada yang tahu jumlah pasukan Allah. Nah, siapa pasukan Allah? Malaikat. Kecuali Allah. Saking banyaknya. Ini ada di Al-Muddathir ayat 19. Baik, kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, andaikan kalian tahu apa yang aku ketahui, la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, tentu kalian akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Wa ma taladzadtum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas dipan. Wa la kharajtum ila sa'udat tajra'una ila Allahi walau dittu anni syajaratun ta'didu, rawahul Bukhari. Ya. Dan kalian akan naik ke atas bukit. Taja'arun. Nah, di sini dikatakan taja'arun maknanya adalah tatadarra'un ilaihi bid-du'a. Kalian akan naik ke atas bukit atau ke tempat-tempat terbuka. As-su'udat maknanya di sini as-sahara, padang pasir. Kalian akan keluar menuju padang pasir atau ke atas-atas bukit. Kalau dibaca as-su'adat artinya tempat yang tinggi. Taja'arun ilallah. Lalu kalian banyak berdoa kepada Allah. Kalian akan banyak bermunajat kepada Allah Ta'ala. Saking takutnya itu sampai pergi ke tempat terbuka untuk berdoa kepada Allah Ta'ala.
Wa ma'na al-hadis, hadis riwayat Bukhari. Dan makna dari hadis adalah alau annakum alimtum ma'a'lamuhu min azamatillah. Kalau kalian mengetahui seperti yang aku ketahui, keagungan Allah yang luar biasa, dan bagaimana murka Allah kepada orang yang durhaka kepadanya, la ta'ala buka'ukum, maka tangisan kalian akan panjang dan kalian akan sangat sedih, kalian akan takut, mimma yantadzirukum, karena melihat sesuatu yang sedang menantikan kalian, berupa hukuman yang nanti akan diberikan kepada kalian. Walamma dhahiktum aslan, bahkan kalian tidak akan tertawa sama sekali. Fal qalilul huma bima'nal ma'dum, maka kalian sedikit, maksudnya sedikit tertawa di sini adalah tidak tertawa. Dilihat dari konteks dari hadis yang ada. Bagaimana orang bisa sempat tertawa kalau melihat neraka? Baik. Dan demikianlah rasa takut yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tapi ingat ya, di sini sifatnya gaib. Hal yang menakutkan berupa neraka, kemudian kejadian gaib yang luar biasa, sudah, ini semuanya dirahasiakan. Baik, sehingga dirahasiakan di situ hanya diceritakan, maka jadilah ilmul yakin. Sehingga neraka, Anda tahu neraka? Tahu dari mana? Informasi yang disampaikan Nabi SAW ada dalam Al-Quran maupun hadis sahih. Kamu percaya? Percaya. Yakin? Yakin. Itu yang disebut dengan ilmu yakin. Yakin yang hanya tingkatan ilmu. Nah, yakin seperti ini yang jadi iman. Yakin ini yang dia adalah statusnya menjadi iman. Sudah? Yang kedua, nanti akan ketemu aslinya, akan melihat aslinya. Nah, di saat melihat aslinya, maka jadi ainul yakin. Yakin yang bertambah karena melihat langsung. Jadilah ainul yakin. Nah, yakin seperti ini tidak diterima. Tidak diterima sebagai iman yang sah. Sehingga begitu orang kafir melihat siksa, ya percuma saja. Sekarang saya beriman, ya percuma saja. Sudah enggak diakui. Sudah tidak lagi diterima sebagai iman yang sah. Sudah? Kenapa? Karena sudah ditampakkan. Sehingga ketika sudah ditampakkan ngaku beriman, enggak ada gunanya. Artinya ya, setelah ditampakkan lalu ngaku beriman, maka di sini tidak ada gunanya. Baik. Lalu yang ketiga, nanti akan mengalaminya. Ini yang disebut dengan haqqul yakin. Nanti akan mengalaminya, disebut dengan haqqul yakin. Sehingga ancaman neraka betul-betul masuk ke dalam neraka dia.
Dia merasakan panasnya neraka, dia merasakan pedihnya siksa neraka. Saat itu sudah gak bisa lagi dibantah. Mungkin dia waktu melihat, dia sudah beriman neraka itu benar, neraka itu ada. Begitu dia masuk, dia merasakan. Itulah haqqul yakin. Dan ketika haqqul yakin, maka seperti di atas, iman sudah tidak diterima. Ya, di sini taubat tidak diterima, sehingga dia mau minta ampun, minta maaf, sudah tidak diterima oleh Allah Ta'ala, karena sudah selesai, semua urusan sudah selesai, dia sudah menerima akibatnya, maka taubat sekalipun dia tidak diterima. Oleh karena itu, sepanjang masih di informasi lalu kita yakin, disitulah yakin yang berwujud iman. Sehingga Nabi SAW menyampaikan besok akan ada A, akan ada B, ada C. Hadisnya sahih Pak, sahih, valid, aku yakin pasti ada. Berarti Anda mukmin. Anda mukmin. Hanya dengan berita kita mau percaya. Masya Allah. Itulah kelebihan seorang mukmin. Baik, kita lanjutkan. Wa rawat Aisyah, dan diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza taghayyara al-hawa'u wa habbatir rihu wa habbat rihun asifatun yataghayyar wa yataraddadu fil hujrah. Aisyah bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melihat ada perubahan cuaca, angin kencang berhembus, maka roman muka beliau berubah. Wa yataraddadu fil hujrah, beliau keluar masuk ke dalam kamar. Yataraddad fil hujrah, keluar masuk ke dalam ruangan. Yadkhulu wa yakhruj, masuk dan keluar, keluar masuk, enggak bisa tenang. Kata Aisyah, kullu dzalika khaufan min azabillah. Karena beliau takut jangan-jangan itu pengantar azab Allah. Sebab umat-umat masa silam ketika mereka dibinasakan oleh Allah, itu mukaddimahnya adalah angin kencang, mendung gelap, sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mengatakan, hadza 'aridum mumtiruna, di surat Al-Ahqaf ayat 24. Allah Ta'ala bercerita tentang kaum Ad. Setelah mereka didakwai, tapi mereka tidak mau menerima, lalu sang Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan mereka. Falamma ra'au 'aridan mustaqbila awdiyatihim, Allah datangkan awan bergulung-gulung di lembah mereka. Qalu, maka mereka mengatakan, hadza 'aridum mumtiruna, awan datang sebentar lagi akan turun hujan. Cuman itu saja, enggak ada perasaan takut. Lalu kata Allah, bal huwa mastajaltum bi, ini adalah hukuman yang kalian ingin disegerakan untuk mendapatkannya. Yang kemarin waktu Nabi Hud berdakwah, kalian selalu bilang, mana katanya mau didatangkan hukuman. Kita yang sudah kafir berkali-kali, nyatanya enggak ada apa-apa. Bal huwa mastajaltum bi, rihun fiha azabun alim, angin yang isinya azab yang menyakitkan. Pengantarnya itu awan gelap bergulung-gulung. Dan Nabi SAW ketika melihat situasi seperti itu, beliau takut. Masya Allah, beliau takut ini membawa azab, padahal beliau ada di situ. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, lalu angin itu membinasakan segala sesuatu dengan perintah Allah. Sehingga banyak sekali di antara kaum Ad yang terhempas oleh angin, ya. Sampai ada di antara mereka yang kepalanya itu lepas, jadi terhempas, kemudian jatuh. Nah, saat jatuh itu kepalanya duluan, pecah kepalanya, terus berdiri lagi. Nah, saat berdiri,
mereka dalam posisi tidak punya kepala. Itu hukuman yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum Ad. Mereka diterpa angin yang sangat kencang. Nah, kita lanjutkan. Warawa Abdullah ibn Shikhir. Abdullah bin Shikhir meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala as-salah yasma'u li sadrihi azizun ka azizil mirjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melaksanakan qiyamul lail, yusma'u li sadrihi, maka terdengar di dadah Nabi sallallahu alaihi wasallam isak tangisan yang kuat, ka azizil mirjal, seperti gemuruh mirjal, panci yang dipakai nggodok air kemudian mendidih, seperti panci mendidih. Seperti itu yang dirasakan oleh Abdullah bin Shikhir ketika beliau menyaksikan bagaimana qiyamul lail Nabi SAW. Jadi mungkin terisak-isak di dada Nabi SAW. Wa man ta'ammala ahwal as-sahaba, siapa yang merenungkan kondisi para sahabat radhiyallahu anhum wa man ba'dahum minas salihin, dan orang-orang saleh setelah mereka di kalangan para salaful ummah, maka akan dijumpai mereka adalah orang yang ketika beramal dipenuhi dengan rasa takut. Wa nahnu jami'an jama'na baina at-taqsir bal at-tafrid wal aman. Dulu para sahabat ketika beramal, mereka sudah bersungguh-sungguh dan mereka takut. Kita semuanya ketika beramal menggabungkan dua hal, at-taqsir wa at-tafrid. Amalnya sudah kacau, gak sungguh-sungguh, wal aman, itu pun diiringi dengan rasa aman. Nampaknya amal pasti diterima, padahal tidak ada jaminan. Fahadha Siddiq radhiyallahu an. Berikut ini adalah kisah tentang Abu Bakar. Beliau mengatakan, wadittu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'min wa kana idza qama ila as-salati ka'annahu udun min khasyatillah. Abu Bakar pernah mengatakan, saya berharap andaikan aku itu tercipta hanya seperti bulu yang ada di badan seorang mukmin. Andaikan aku itu tercipta sebagai bulu yang ada di badan seorang mukmin. Dah? Ini namanya bulu, lama-lama juga akan hilang. Kalaupun bulunya nggak hilang, orangnya mati, selesai, nggak dihisap. Padahal beliau kalau sholat itu seperti dahan ranting yang ditancapkan, ka'annahu udun, seperti ranting yang ditancapkan, gak bergerak, min khasyatillah, karena rasa takut kepada Allah. Wahada Umar. Berikut ini cerita tentang Umar. Beliau membaca surat At-Tur, Wat-Tur wa kitabim mastur, sampai tiba pada ayat inna adzaba rabbika lawaqi'. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Azab Rabbmu pasti terjadi. Baka washtadda buka'uhu, beliau pun menangis dan tangisannya makin kuat. Hatta marida, sampai sakit. Wa'aduhu, kemudian dikunjungi oleh para sahabat yang lain. Wa qala li ibnihi wa huwa yamutu, dan beliau mengatakan kepada anaknya, wa huwa yamutu, menjelang wafatnya, waihak da' khaddi 'alal ardi asahu yarhamuni. Thumma qala waila ummi illam yaghfir li thalathan thumma qada. Wa kana ya'murru bil ayati fi wirdihi bil laili tukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu maridan wa kana fi wajhihi khattanu aswadan min kathratil buka.
Umar pernah mengatakan ketika sakit, beliau mengatakan kepada anaknya, letakkan pipiku di tanah, semoga Allah merahmatiku. Jadi saat tidur beliau minta gak usah dibantali, biarkan pipiku kena tanah, semoga Allah merahmatiku. Dalam kesempatan yang lain Umar mengatakan, celakalah ibuku, wa ila ummi illam yaghfirli apabila aku tidak diampuni. Tsumma qada. Dan beliau setiap malam itu membaca wiridnya, membaca ayat-ayat tiap malam yang tujuannya untuk menakut-nakuti beliau. Fayabqa fil baiti ayyaman. Lalu setelah itu beliau bertahan di dalam rumah selama beberapa hari. Yu'adu, sampai dijenguk oleh beberapa orang, mereka kira Umar sedang sakit. Dan di wajah Umar khattani aswadan. Di wajah Umar ada 2 garis berwarna hitam. Khattan aswadan min kathratil buka, saking seringnya nangis. Jadi sampai bekas di sini. Baik. Kita bekas di mana? Anda yang naik motor mungkin bekas di sini. Sehingga bagian telapak tangan, bagian punggung telapak tangan itu kelihatan agak gosong. Bagian sini lebih putih. Maka ada bekas seperti gelang di sini. Sudah? Ada orang yang membekas di sini. Bapak-bapak yang kerja di tempat panas, dia selalu pakai kaos pendek. Saking seringnya sampai di sini seperti ada bekas. Bagian ini lebih putih, bagian ini kosong. Saking seringnya kena panas. Nah, seperti itu terjadi pada Amirul Mukminin. Bekas di sini. Saking seringnya nangis. Nah, dan mohon dipahami apa yang diceritakan tadi kejadiannya sebelum beliau tertusuk. Seperti itu suasana Umar. Tiap malam beliau sering menangis, membaca ayat-ayat yang isinya tentang ancaman neraka. Wa kana fi wajhihi khattani aswadan, sampai ada 2 garis hitam di wajah beliau radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, wa qala lahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Umar, massarallahu bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'ala faqala wadittu an anjua la ajra wa la wizra. Ibnu Abbas pernah memberikan pujian kepada Umar. Allah banyak membukakan wilayah-wilayah baru. Allah banyak membukakan wilayah baru bika dengan sebab kekuasaanmu. Jadi di zaman Umar wilayah kaum muslimin meluas lebar sampai jauh ke utara. Syam berhasil ditaklukkan. Wa fataha bihal futuh, dan ada banyak penaklukan yang terjadi di masa kekuasaanmu. Wa fa'ala, dan ada banyak hal keberhasilan yang Allah berikan kepadamu. Maka apa jawaban Umar? Waditu an anjua la ajra wa la wisra. Aku pingin ketika mati dalam kondisi selamat, gak punya pahala, gak punya dosa, itu sudah cukup. Masya Allah. Jadi mungkin gak kebayang nilai pahala, tapi cukup ketika mati gak bawa dosa, itu sudah prestasi. La ajra wala wizra, tanpa pahala dan tanpa dosa. Wahada Utsman ibn Affan, dan berikut ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana idza waqafa 'alal qabri yabki. Kalau beliau ziarah kubur, beliau nangis sampai jenggotnya itu basah. Qala law annani bainal jannati wan nar. Lalu beliau mengatakan, andaikan aku berdiri antara surga dan neraka, wala adri ila ayyatihima asiru, lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama
ila ayyatihima asiru. Andaikan aku ditaruh di antara surga dan neraka, dan aku tidak tahu kemana nanti saya akan masuk, apakah masuk surga ataukah masuk neraka, aku lebih milih sudahlah jadi batu saja atau jadi abu. Aku lebih milih jadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan masuk, apakah masuk surga ataukah masuk neraka. Sehingga situasi yang demikian mengerikan, ditaruh di antara dua tempat, antara surga dan neraka, aku lebih milih jadi abu daripada harus ditaruh di tempat itu yang belum tentu aku bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Wahada Abu Darda. Berikut ini adalah cerita tentang Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Lau ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal maut." Andaikan kalian tahu apa yang akan kalian jumpai setelah kematian. Ma akaltum ta'aman ala syahwatin. Maka kalian tidak akan makan makanan karena urusan selera, karena pingin. Kalian tidak akan berani untuk makan. Dan kalian tidak akan minum karena urusan selera. Dan kalian tidak akan berani untuk masuk rumah dalam rangka berteduh. Wa la kharajtum ila sa'id, dan kalian akan pergi keluar rumah lalu menuju ke padang pasir. Tadribuna sudurakum wa tabkuna ala anfusikum. Kalian akan tangisi diri kalian sambil meletakkan dada-dada kalian. Wala wadittu anni syajaratun ta'didu thumma tu'kal. Saya berangan-angan andaikan aku hanyalah sebatang pohon yang kemudian pohon itu tu'dod, ya, setelah kuat kemudian dimakan. Sudah selesai. Pohon itu setelah tumbuh dimakan, dimanfaatkan. Selesai. Enggak ada apapun lagi. Masya Allah. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, asfalu ainaihi mithlu syiraq. Asfala ainaihi mithlu syiraq. Di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di bawah mata beliau itu seperti ada kalung sandal. Al-bali min kasratid dumu, yang basah karena saking seringnya nangis. Kalung sandal. Jadi ini seperti digambarkan seperti ada kalung sandal di sini, karena saking seringnya nangis. Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan, begitu beliau salam dari salat subuh, waqad alahu kabatun wa huwa yuqallibu yadayhi, laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam aral yawma syai'an yushbihuhum. Beliau begitu selesai salat subuh, beliau salam, Ali bin Abi Thalib membolak-balikkan tangannya. Lalu beliau mengatakan, aku melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan belum pernah hari ini aku melihat situasi seperti itu yang menyamai mereka. Laqad kanu yusbihuna sya'than sufran ghubran. Dulu para sahabat ketika pagi hari itu rambutnya acak-acakan, pucat, ya. Dan ghubran baina ayunihim asfal amthala rukbil ma'zi. Coba lihat. Wa hiya musilun asfal al-fakhid bi'al as-sak. Al-mi'za adalah bentuk jamak dari al-ma'iz, kambing. Seperti apa ini? Musilun asfal fakhid ba'al sak, seperti tulang keringnya kambing. Jadi di sini dikatakan mata mereka itu jadi antara lututnya kambing sampai kaki bawah,
Seperti itulah suasana sayunya mata para sahabat yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Baina a'yunihim amthalu rukabil mi'za, antara mata mereka seperti kaki-kaki kambing. Wa qad batu sujjadan wa qiyaman yatluna kitaballah. Malam harinya mereka isi dengan sujud, berdiri dalam rangka membaca kitabullah. Insyaallah. Baik. Lompat tadi. Jadi digambarkan oleh Ali, para sahabat dulu ini itu penuh dengan debu. Makanya seperti apa? Kaki kambing. Antara dua matanya penuh dengan debu seperti kaki kambing. Malam harinya mereka penuhi dengan qiyaman sujjadan, membaca kitabullah. Yurawihuna baina jubahihim wa aqdamihim fa idza asbahu dzakarullaha tamadau kama yumidu syajar fi yaumir rih wa hamalat a'yunuhum bid-dumu hatta tabulla thiyabuhum wallahi faka'anni bil qaumi batu ghafilin thumma qama fama ru'ya ba'da dzalika dhahikan hatta darabahu Ibnul Muljim. Para sahabat yang malam harinya mereka qiyamul lail, pagi harinya mereka tetap zikir kepada Allah Ta'ala, dan mereka bertahan sebagaimana pohon bertahan ketika ditiup angin kencang, dan mata mereka dibasahi dengan tangisan sampai membasahi pakaian mereka. Lalu Ali menyampaikan suasana yang beliau lihat ketika itu di Kufah. Demi Allah, aku melihat malam harinya kalian lalai. Thumma qama fama ru'ya ba'da dzalika dhahikan. Kemudian Ali pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu tidak pernah terlihat beliau tertawa sampai beliau ditusuk oleh Ibnul Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Musa bin Mas'ud bercerita, kami kalau duduk bersama Sufyan Ats-Tsauri, maka seolah-olah neraka mengitari kami. Saking khusyuknya dan rasa takut yang ada di sekitar kami. Masya Allah. Sehingga Sufyan ketika mengingatkan serius, sampai seolah-olah neraka ada di sekitar kami. Sebagian di antara mereka ada yang pernah menceritakan pengalamannya dengan Hasan Al-Basri. Faqala, dia menceritakan, kana idza aqbala faka'annama aqbala min dafni hamimihi wa idza jalasa faka'annahu asirun umira biqat'i raqabatihi. Hasan Al-Basri itu kalau datang, maka beliau datang seolah-olah baru pulang dari mengantarkan jenazah, memakamkan jenazah teman dekatnya, ya, sehingga dipenuhi dengan rasa sedih. Hasan Al-Basri baru saja memakamkan anaknya misalnya, atau orang yang terdekat dengan dia. Dan kalau duduk seperti asirun umira biqat'i raqabatihi, seperti asir, tawanan yang sudah siap untuk dipenggal lehernya. Jadi ketika duduk dengan penuh khusyuk, seperti tawanan yang sudah siap untuk dipenggal lehernya. Wa idza dzukiratin naru faka'annaha lam tukhlaq illa lahu. Apabila sudah disinggung tentang neraka, seolah-olah neraka itu hanya untuk Hasan Al-Basri. Sampai tangisan beliau serius dalam hal ini. Kemudian diriwayatkan oleh Zurarah bin Abi Aufa, beliau pernah ngimami salat fajar dan membaca surat Al-Muddathir. Sampai ketika membaca firman Allah Ta'ala, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir akhadathu syaqhatun syahqatun
famata. Zurarah bin Abi Aufa ketika ngimami salat fajar membaca surat Al-Mudaththir sampai ketika membaca firman Allah, fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir. Beliau tersendak sampai akhirnya mati. Tangisannya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan sesenggukan, tersendak sampai akhirnya mati. Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, beliau pernah mengatakan, nangislah kalian, fa illam tabku, kalau kalian tidak bisa menangis, fatabakau, berusahalah untuk menangis. Falladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, andaikan kalian tahu, la saraha hatta yanqati'a sautuhu, kalian akan teriak sampai suaranya habis. Wa shalla hatta yankasira sulbuhu, dan kalian akan siap untuk sholat sampai tulang sulbinya patah. Andaikan tahu seperti apa ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, semoga jadi motivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakah boleh membacakan pertanyaan, Ustaz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada seorang akhwat yang ingin ikut tabligh akbar Ustadz dan Ustadz Syafiq pekan ini ke Jakarta. Jika akhwat tersebut harus safar dari Cirebon ke Jakarta tanpa mahram dengan niat ikut tabligh akbar, apakah dosa Ustadz? Sedangkan selama ini akhwat tersebut sering safar sendirian karena akhwat tersebut masih bekerja dan sesekali bersafar untuk dinas kantor Ustadz. Sedangkan tujuan tabligh akbar adalah ibadah, bukan Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Safar untuk tujuan apapun yang tidak darurat pada asalnya harus ditemani mahram. Untuk safar yang darurat atau safar wajib itu seperti safar haji pertama atau safar umrah pertama, itu safar wajib. Atau safar apalagi untuk hijrah, itu safar wajib. Atau safar wajib yang lainnya. Jika tidak ada mahram, sebagian ulama masih memberikan toleransi seperti keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sementara safar yang tidak wajib seperti safar untuk ikut kajian, safar untuk apalagi untuk kerja, ya, maka pada prinsipnya ya harus ada mahram, sehingga wanita tidak boleh nekat untuk melakukan safar yang tidak darurat dan tidak wajib tanpa mahram. Kalau tidak ada mahram, dia berdosa dalam hal ini. Oleh karena itu, jika memang mau ikut daurah ke Jakarta dari Cirebon, berarti harus ditemani oleh mahram. Wallahu alam. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menyehatkan Ustadz sekeluarga juga tim kajian. Amin. Amin walakum mithlin. Izin bertanya, teman saya bermimpi ada acara kumpul keluarga masak besar di rumah orang tua kami dulu. Saya jadi kepikiran karena biasanya jika mimpi seperti itu akan ada saudara yang meninggal. Apakah saya berdosa dan termasuk tatoyur? Ustadz, jazakumullahu khairan. Mentakwil mimpi itu ada teorinya dan tidak bisa hanya katanya. Sehingga seperti yang tadi Anda ceritakan, bermimpi ada masak besar di keluarganya. Biasanya kalau mimpi seperti ini, nah kalimat biasanya mimpi seperti itu, dari mana teori itu? Padahal kita tidak bisa memberikan takwil dengan alasan biasanya. Oleh karena itu, ketika mimpi semacam ini, ada kemungkinan itu adalah godaan setan untuk membuat Anda jadi selalu kepikiran. Karena itu,
ketika Anda terlalu berpikir, wah jangan-jangan nanti ada di antara anggota keluarga saya yang meninggal dan seterusnya, akhirnya malah ganggu pikiran Anda, sehingga Anda jadi nggak fokus, melakukan sesuatu jadi serba ketakutan. Siapa yang mau meninggal, jangan-jangan saya sendiri yang akan meninggal. Akhirnya malah jadi tidak fokus untuk melakukan hal yang bermanfaat. Oleh karena itu, sebagai saran, yang pertama, bahwa mimpi tidak mengubah takdir. Allah tidak menakdirkan hamba karena mimpi. Ya, meskipun terkadang Allah tunjukkan isyarat akan ada takdir tertentu melalui mimpi. Tapi kejadian mimpi tidak bisa mengubah takdir. Baik, sehingga siapapun yang sudah Allah tetapkan, Allah takdirkan, baik jatah ajalnya, rizkinya, maupun apapun, gak bakalan geser. Mimpi maupun tidak mimpi, itu sudah ditetapkan. Yang kedua, rasa takut yang timbul karena mimpi, itu bagian dari keberhasilan setan ketika menggoda manusia. Sehingga saat Anda betul-betul mengalami rasa takut karena mimpi itu, oh berarti Anda telah menjadi bukti keberhasilan setan. Terus gimana Pak? Jangan dirawat rasa takut itu. Anda harus tolak rasa takut itu. Sehingga bentuknya gimana? Jangan dipikirkan, lupakan saja. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya thalath, mimpi itu ada 3. Hadithun nafsi, wa busyra minallah, wa lu'batus syaitan. Pertama adalah bawaan perasaan. Misalnya orang lama gak punya anak, terus dia bermimpi gendong anak. Yang kedua adalah busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Allah mau menakdirkan sesuatu, lalu Allah berikan isyarat melalui mimpi. Tapi orang tidak tahu. Cuman dari situ dia merasa bergembira karena akan ada kejadian tertentu yang membahagiakan. Yang ketiga, walu'batus syaitan, permainan setan. Nah, yang ketiga ini kadang orang nggak sadar. Sehingga di posisi yang ketiga itu dia jadi ketakutan. Akhirnya serba nggak fokus. Oleh karena itu, jangan dihiraukan agar Anda tidak menjadi korban dari proyeknya setan. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Allah. Ketika Anda bermimpi apapun yang sekiranya menakutkan, tawakal kepada Allah. Dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang menakutkan bagi diri saya maupun keluarga saya. Semoga Allah memberikan kebaikan bagi semuanya. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa membimbing Ustaz sekeluarga, guru-guru Ustaz, tim kajian, dan semua kaum muslimin. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Izin bertanya ya Ustaz, bagaimana menyeimbangkan rasa khauf dan roja? Di satu sisi berharap doa-doa semua dikabulkan, di sisi lain takut kecewa karena terlalu tinggi menggantungkan harapan. Jazakumullahu khairan. Satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa kita tidak boleh kecewa dengan doa, walaupun apa yang kita minta tidak diwujudkan oleh Allah ketika di dunia. Ada satu kalimat yang dibaca oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam ketika beliau selalu berdoa kepada Allah minta anak. Bahkan sampai pada posisi ketika sudah hampir tidak mungkin bisa punya anak. Saya sebut hampir tidak mungkin dalam arti peluangnya sangat kecil. Kalau perhitungan peluang kira-kira berapa persen? Mungkin bisa disebut 1%, bahkan tidak ada sadar 1%. Kok bisa Pak? Istrinya Nabi Zakaria itu mandul. Sehingga beliau mengatakan dalam doa itu, wa kana mar'ati akiran. Wa kana mar'ati akiran. Istriku dalam kondisi akiran, mandul. Nabi Zakaria sudah tua. Istrinya juga semakin tua. Waktu masih produktif, masih muda, sama sekali tidak melahirkan anak. Sampai menopause, sampai tua. Kira-kira peluang lahirnya anak berapa persen? Dulu waktu masih produktif saja gak pernah melahirkan anak, apalagi sudah tua. Maka harapan untuk punya anak sangat kecil.
Tapi dikala itu Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam tetap berdoa kepada Allah. Lalu ada satu kalimat yang dinyatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, aku tidak pernah merasa kecewa dengan doaku kepadamu. Masya Allah. Sehingga ketika beliau berdoa kepada Allah dengan doa yang rutin beliau baca, berkali-kali beliau ulang-ulang mohon anak, mohon keturunan yang baik, Nabi Zakaria tidak pernah merasa kecewa. Kenapa tidak pernah merasa kecewa? Karena kalaupun doa itu tidak diwujudkan di dunia, akan disimpan oleh Allah sebagai kebaikan di akhirat. Sebagaimana kata Nabi SAW, dan ini berlaku bagi seluruh umat beliau. Beliau SAW bersabda, apabila ma min muslimin yad'ullaha, apabila seorang muslim yang berdoa kepada Allah, laisa fihi ithmun wala qati'atu rahimin, di situ tidak ada unsur dosa atau memutus silaturahmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama, Allah simpan doa itu di akhirat sehingga dia dapat pahala dari doa itu. Yang kedua, Allah wujudkan sebagaimana yang dia minta. Yang ketiga, Allah palingkan dia dari mara bahaya yang andaikan itu terjadi senilai dengan doanya. Baik. Dari 3 pilihan ini mana yang merugikan? Tidak ada. Semua menguntungkan bagi hamba. Maka Anda tidak perlu berkecil hati misalnya. Yang saya minta terlalu tinggi, sementara kondisi saya hanya seperti ini. Nabi SAW mengajarkan, kalau minta jangan tanggung-tanggung, langsung yang tinggi. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena firdaus itu surga yang paling tinggi dan paling indah. Sehingga kalau minta kepada Allah, mintalah yang tinggi. Dan kita tidak perlu malu untuk minta yang istimewa selama bukan hal yang mustahil. Kalau itu mustahil, nggak boleh. Misalnya, ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Nah, itu nggak boleh. Kok bisa, Pak? Kan nggak mungkin ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Atau minta yang mustahil, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk menghidupkan kembali suamiku yang sudah mati. Nah, itu nggak mungkin. Orang yang sudah mati nggak mungkin dihidupkan kembali. Dan seterusnya. Minta hal yang mustahil itu termasuk di antara bentuk melampaui batas ketika berdoa. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.